Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Neha. Saya Muhammad Yudhistira. Saya Afiani, mahasiswa Magister Administrasi Publik. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan memecahkan masalah yang ada di lingkungannya. Ini melibatkan memberdayakan individu dan kelompok dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri serta komunitas tempat mereka tinggal. Proses pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan pemberian akses terhadap sumber daya, pendidikan, pelatihan, informasi, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi dengan cara yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat juga mencakup pengurangan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi. Ini mempromosikan inklusi sosial dan memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas yang pada gilirannya dapat menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi. Macam-macam pemberdayaan masyarakat. 1. Kampung wisata. 2. Pelatihan UMKM. 3. Pelatihan BUMDes. 4. Sanggar tari. 5. Pelatihan IT kepada aparatur desa. 6. Peningkatan hasil panen. 7. Kelompok tani. 8. Penyuluhan pertanian. 9. Polindes. 10. Posyandu. 11. POD atau pos obat desa. 12. Kampung Inggris. 13. Pelatihan saham dan finansial. 14. Seminar anti narkoba. 15. Penyuluhan peserta pemilu. 16. Pemahaman Pancasila. 17. Seminar pembahasan undang-undang atau rancangan undang-undang. Tahapan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa langkah. 1. Tahapan persiapan. Pada tahapan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyiapan tenaga pemberdayaan oleh petugas masyarakat dan penyiapan lapangan. 2. Tingkat studi. Tingkat pengkajian atau penilaian dapat dilakukan secara individu melalui kelompok masyarakat. 3. Kelompok alternatif perencanaan program atau kegiatan. Dalam tahapan ini, petugas akan bertindak sebagai pertukaran agen atau agent of change. 4. Tingkat formalisasi rencana aksi. Pada tahapan formalisasi, agen perubahan membantu kelompok untuk menentukan program yang dapat mengatasi permasalahan. 5. Tingkat pelaksanaan program atau kegiatan. Pada tahapan pelaksanaan, masyarakat harus memahami maksud, tujuan, dan sasaran program agar tidak terjadi pelaksanaan dalam program. 6. Tingkat evaluasi. Evaluasi merupakan tingkat pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan. 7. Tingkat pengakhiran. Pada tahapan akhir, proyek harus dihentikan sebab masyarakat yang berdaya mampu dapat mengubah kondisi yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Dengan kata lain, mereka dapat menjamin kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
Sungai Siak masih dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air untuk menghubungkan wilayah aliran Sungai Siak, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak Sri Indrapura. Salah satu kelurahan yang ada di pesisir Sungai Siak yakni Kelurahan Tanjung Ru. Letak posisi Kelurahan Tanjung Ru berada di bagian utara serta timur Kecamatan 50. Kelurahan Tanjung Ru mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pesisir. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sekip, Kecamatan 50. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50. Kelurahan Tanjung Ru termasuk kelurahan yang memiliki tanah dengan keadaan datar dan sebagian merupakan rawa-rawa. Mengingat sebagian wilayah di Kelurahan Tanjung Ru, tepatnya di bagian utara, terletak di pesisir Sungai Siak. Berikut hasil wawancara kami dengan Kelurahan Tanjung Ru. Dari mahasiswa pasca sarjana ilmu administrasi publik punya prestasi. Kami di sini untuk mewawancarai sedikit untuk tugas akhir kami mengenai pemberdayaan di pesisir Sungai Siak. Kira-kira nih Pak, pertama saya berbicara dengan Bapak apa? Saya berbicara dengan Bapak Suwarto. Kebetulan sekarang saya telah lurahnya. Masya Allah. Ya. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat ini yang ditujukan kepada masyarakat ya. Di pesisir Sungai Siak kebetulan kami mengambil Tanjung Ru sebagai salah satu objek. Nah, pemberdayaan ini yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat ini apakah pemberdayaan dari pemerintah atau dari usaha-usaha pelaku usaha yang berada di sepanjang pesisir sungai? Mengenai itu usaha-usaha juga boleh karena di bawah naungan kelurahan Pak, seperti yang bisa kita tahu dekat dengan pelabuhan atau sebagainya. Iya, memang di Tanjung Ru ini sepanjang pesisir Sungai Siak itu ada beberapa perusahaan yang berdiri. Nah, di situ kontribusi perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sepanjang sungai itu, terutama yang bagian dekatnya adalah masyarakat itu ada yang bekerja, kebanyakan bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Itu yang dari sisi perusahaan. Kemudian juga pemberdayaan terhadap wanita atau ibu-ibu. Mereka memberikan suatu bantuan dana CSR untuk pembinaan usaha kecil menengah UMKM. Itu sudah berjalan. Dan kemudian juga untuk di segi pembinaan kesehatan, perusahaan-perusahaan itu juga ada membantu dalam bidang untuk kegiatan di posyandu. Dari pemberdayaan itu sendiri, kriteria-kriteria yang dianggap perlu untuk atau masuk dalam kegiatan pemberdayaan itu sendiri apa saja Pak, selain misalnya atau ada kriteria-kriteria khusus? Sebenarnya kalau kriteria khusus mungkin boleh katakan tidak mengikat ya. Sebab kalau untuk UMKM itu jelas masyarakat itu harus mempunyai usaha, kegiatan usaha ada ya kan. Nah, kemudian juga nanti pemberdayaan lainnya kan di pelabuhan itu bisa mengembangkan tadi kan, ada juga yang pedagang di situ kan. Nah di situ juga rata-rata yang berjualan atau berdagang di situ dia ada masyarakat tempatan juga. Jadi kalau kriteria khusus paling saya rasa mungkin tidak ada khususnya ya. Jelas sesuatu kegiatan itu jelasnya apabila mempunyai yang nyata atau usaha itu ada, itu merupakan kriteria. Karena kalau tidak masalahnya tidak ada, itu mereka tidak akan memberikan memberdayakan masyarakat yang di sana. Yang mudah-mudahan dari beberapa kegiatan-kegiatan itu alhamdulillah cukup baik respon dari perusahaan di sekitar situ, dari dana-dana yang mereka kucurkan untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat di sana bisa bergerak untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi titik pemberdayaan yang dilakukan itu di mana saja Pak? Pastinya. Nah, pastinya itu kan kalau untuk UMKM itu titiknya ada istilahnya tempat sudah disediakan tempatnya sekarang.
tempat mereka berusaha. Kemudian untuk yang berdagang itu sudah ada di pelabuhan, dan juga yang buruh angkat tadi juga di pelabuhan. Nah, sementara yang bekerja di perusahaan mesir ada yang di PT Kemas, itu ada karyawan juga yang masyarakat di tempat situ. Nah, mungkin kalau yang untuk Pertamina itu mungkin karena itu menyangkut seleksinya perusahaan negara, tentu tidak bisa sembarang orang yang bisa bekerja di sana, diberdayakan di sana. Memang kalau perusahaan swasta, boleh katakan banyak juga masyarakat kita yang diberdayakan untuk bekerja di sana. Mengenai realisasi dari program-program yang Bapak sebutkan tadi, menurut Bapak apakah sudah cukup baik atau Bapak perlunya lagi peningkatan seperti apa? Mengenai realisasi kalau untuk masa realisasi, ya alhamdulillah memang sudah cukup baik. Kenalkan Bu, saya Arvina dari mahasiswa Administrasi Publik Universitas Riau. Saat ini saya ingin mewawancarai Ibu sebentar, Ibu ada waktu, mengenai pemberdayaan masyarakat di pesisir Sungai Siak. Nah, kebetulan kita tahu di Tanjung Ru ini masuk dalam bagian dari pesisir Sungai Siak sendiri. Tahu dengan Ibu siapa? Ibu Kartini sebagai siapa Bu? Di sini masyarakat. Oh, RT berarti bagian dari ibu anggota PKK ya? Kalau boleh tahu mengenai tentang PKK ini kan di bawah naungan kelurahan dan sebagai bentuk pemberdayaan, salah satu bentuk pemberdayaan juga. Apa saja sih Bu kira-kira kegiatan PKK di kelurahan Tanjung Ru ini? Kita sekalian dalam hal itu kita ada bikin kegiatan untuk orang kita bikin bunga, sabun, bikin apa juga sambal juga ada, pernah sabun cuci piring, makanan anak bayi kita daripada kosong apa, setiap kegiatan tuh setiap bulan tuh kita ada apa misi kegiatan di dalam arisan. Jadi itu dilakukannya di mana Bu? Di kantor. Kapan saja waktunya? Setiap minggu pertama, sebulan minggu pertama. Setiap bulan minggu pertama. Terus kira-kira kenapa dipilih sebagai salah satu contohnya merakit bunga atau membuat sampai dan membuat bubur anak-anak kira-kira Supaya kita pertemuan tuh ada hasil, ada ilmu yang kita lakukan, jadi nggak kosong aja. Arisan juga. Terus menurut Ibu bagaimana realisasi dari program-program yang diberikan Kelurahan Tanjung Ru dalam memberdayakan masyarakat di pesisir ini? Kira-kira Ibu ada harapannya tidak untuk kedepannya mengenai pemberdayaan itu sendiri? Pasti ada, hanya lebih ditingkatkan lagi gitu. Bagaimana pencapaiannya, juga ada penyuluhan tentang stunting itu nggak lupa. Mungkin ini Kami lebih banyak sasaran di situ. lebih banyak, berharapnya lebih banyak program-program yang akan dibuka dan lebih banyaknya orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Iya. Oke, segitu aja Bu. Terima kasih. Setelah mewawancarai PLT Kelurahan Tanjung Ru dan anggota PKK, kami melanjutkan wawancara ke Pelabuhan Sungai Duku. Mengingat Pelabuhan Sungai Duku terletak di pesisir Sungai Siak. Selamat siang Bapak. Ya. Dengan Bapak siapa? Budi, Budi. kurang lebih 15 tahun lebih lah. Terus Iya. guna, tapi saat ini udah mulai sepi. Tentunya kami dari pemerintahan Kelurahan Tanjung Ru tentu berharap banyak ke depannya, maksudnya agar pemberdayaan masyarakat kami bisa lebih dapat ditingkatkan, dapat lebih dimajukan oleh pihak-pihak swasta terutamanya, sehingga untuk income per kapita atau pendapatan masyarakat kami lebih baik ke depannya. Semoga ini menjadi perhatian baik dari segi pemerintahan maupun dari pihak swastanya. Mungkin itulah harapan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.